Halo, apakah sudah ada suaranya? Tes. Hah? Oke. 176. Dari coba kita absen dulu ya. Udah bagus ya suaranya ya. Alhamdulillah. Ya, udah 211. Target kita berapa ya? 500 lah ya. Danang, Kota Magelang, Resti. Dari NTT ada nih, Domingus Tuati. Ada dari mana lagi nih? Aduh. Coba sebutkan kabupatennya ya. Kalteng, ini Minda Pak, bukan ya. Saya Mimin di balik layar. Jakarta, Brebes, Lombok, Bogor, Medan, Belitung, Batam, Aceh, Jombang, Subang, Tangerang, Cirebon, Depok, 363, Ciamis, Riau. Ya, saya kasih waktu kita mulai 5 menit lagi ya. Baik. Untuk memberi kesempatan teman-teman lain yang belum bergabung karena materi ini sangat penting teman-teman ya. Aceh, oke, Banda Aceh 400 ya, dikit lagi. Sulteng, NTB, Babel, oke, Bima, Aceh, Sumsel, Banjarmasin, Grobogan, Bekasi, Singaraja, Jogja, Kalteng, Kediri, Bekasi, oke. Baik, kita mulai aja ya. Udah mulai dia. Nggak bisa connect tadi, Po. Iya, tadi nggak bisa connect. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya ya. Yang kedua, saya mohon maaf karena rencana tadi pagi untuk mendengarkan live-nya gagal karena harus ada yang harus dibicarakan, didiskusikan dengan tim sehubungan dengan pengupdatean rekening. Terus yang ketiga, ya semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa menjawab keluh kesah teman-teman sekalian berkaitan dengan adanya kebijakan baru tentang verifikasi rekening teman-teman sekalian ya. Kebetulan saya masih di lantai 16 gedung D Kemdikbud. Sebetulnya sudah jadwal pulang, cuma karena saya merasa berhutang dengan kawan-kawan sekalian, jadi saya masih bertahan di tempat ini untuk menjelaskan materi yang harus saya sampaikan. Baik,
Materi yang akan saya sampaikan ya, ini adalah berkaitan dengan verifikasi rekening ya, mungkin lagi rame ya di bawah, berkaitan dengan penerbitan SKTP. Sebagian dari yang teman-teman yang sudah membuka info GTK mungkin tahu ya bahwa sekarang ada satu bagian atau satu fitur di info GTK yang menayangkan verifikasi rekening ya. Dan sebagian bertanya-tanya ini buat apa dan harus bagaimana ya. Ini kan akan saya jawab. Cuman sebelumnya saya akan jelaskan dulu supaya teman-teman tahu apa yang harus dikerjakan ya. Yang pertama, saya akan jelaskan dulu proses ini untuk siapa gitu ya. Jadi saya kategorikan penerima tunjangan profesi menjadi dua ya, yaitu ASN dan non ASN. Kemudian ASN saya bagi dua menjadi ASN yang baru dan ASN yang lama. ASN baru itu adalah teman-teman yang baru diangkat sebagai P3K tahun 2024. Sedangkan ASN lama adalah teman-teman yang memang sudah dari lama menjadi PNS atau teman-teman yang diangkat menjadi P3K sebelum tahun 2024. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah kalau teman-teman yang sudah lama itu sudah pernah menerima gaji. Jadi ASN lama sudah pernah menerima gaji gitu ya. Sedangkan ASN baru yang belum pernah menerima gaji. Itu bedanya ya. Nah, kemudian untuk ASN baru tadi ya, karena belum menerima gaji berarti belum ada rekening gaji. Oke, nah apa yang membedakan terhadap ketiganya ini? Yang pertama, untuk teman-teman ASN baru yaitu P3K tahun 2024 karena belum mendapatkan gaji ya, berarti belum punya rekening gaji, berarti belum perlu melakukan verifikasi rekening. Belum perlu melakukan verifikasi rekening ya. Jadi tunggu dulu sampai rekening gajinya muncul. Atau jika memang sudah menerima gaji, mungkin ada yang sudah menerima gaji ya dan sudah punya nomor rekening gaji ya. Nah, kemudian sudah tampil di info GTK, berarti nggak masalah, tinggal jawab saja sesuai dengan pertanyaannya. Nanti akan saya jelaskan pertanyaan tersebut jawabnya seperti apa. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang sudah punya rekening gaji tadi, lama atau baru ya, belum muncul di info GTK ya, mohon hubungi operator dinas ya, bisa ke operator SIMTUN atau operator SIMBAR untuk menyerahkan rekening gajinya agar diserahkan ke pusat. Nanti akan saya bahas juga alurnya ya, supaya teman-teman paham ya. Oke, baik. Tapi intinya adalah teman-teman tahu dulu nih di mana posisinya nih, apakah sebagai ASN baru, apakah sebagai ASN lama atau sebagai non PNS. Jadi secara umum untuk ASN baru tidak perlu melakukan verifikasi karena memang belum punya rekening gaji. Satu ya. Kedua, untuk ASN lama yang sudah punya nomor rekening, ini yang harus diverifikasi. Ya. Jadi ASN lama baik PNS atau P3K yang sudah pernah gajian lah istilahnya gitu ya, ini yang perlu melakukan verifikasi rekening. Kemudian kategori ketiga yaitu non ASN, ini juga sementara tidak perlu melakukan verifikasi. Kenapa? Karena yang non ASN rekeningnya dibuatkan oleh pusat. Oke ya. Jadi paham dulu sampai sini ya. Jadi yang perlu melakukan verifikasi adalah untuk teman-teman ASN yang lama, PNS atau P3K sebelum tahun 2024. Oke, sekarang pertanyaannya adalah buat apa kita melakukan verifikasi? Jadi begini teman, dalam rangka mempercepat pembayaran tunjangan, kita ingin meyakinkan bahwa rekening yang tercatat itu rekening yang valid, rekening yang hidup, bukan rekening yang mati, yang dorman istilahnya. Makanya kenapa kita lebih memilih atau lebih prioritas menggunakan rekening gaji. Ya, lebih prioritas menggunakan rekening gaji.
Teman-teman, kita belum bahas energi ya. Kita mau bahas rekening dulu ya teman-teman ya. Jadi tidak usah menanyakan masalah energi. Oke ya. Jadi kembali ke masalah gaji tadi. Kenapa kita perlu melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa gaji yang rekening yang masih valid, yang masih aktif, tidak mati, dan memastikan itu kepemilikan adalah punya yang bersangkutan, bukan punya orang lain. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya ada kesalahan dalam pengisian nomor rekening, kemudian tertolak atau gagal bayar, ini prosesnya akan lebih lama lagi teman-teman. Akan lebih lama lagi. Kenapa? Karena kita ketika mau membayar ulang itu harus ada laporan dulu dari bank bahwa ini adalah gagal bayar gitu. Nah itu untuk menunggu laporan itu bisa lama gitu. Makanya lebih baik kita memastikan dari awal bahwa rekening itu sudah benar ya, daripada nanti kita bayarkan kemudian dia gagal bayar. Itu untuk memperbaiki dan mengajukan rekening baru itu memakan waktu yang lama gitu ya. Makanya kita di sini perlu melakukan verifikasi rekening teman-teman. Oke, sekarang sudah paham ya sampai situ ya. Oke, sekarang saya bahas tentang alur teman-teman ya. Alurnya seperti apa teman-teman ya. Jadi begini ya. Nah, ini adalah alur dari verifikasi rekening. Oke, jadi dimulai dari kita mengumpulkan sebetulnya rekening itu dari teman-teman dinas ya. Dari teman-teman dinas. Jadi di sini ya, kita kumpulkan dari teman-teman dinas, baik Simbar ataupun Simtun. Nah, kemudian rekening ini divalidasi oleh bank. Jadi ini dikerjakan oleh pusat dengan kerjasama dengan pihak bank gitu ya, menggunakan aplikasi juga. Kemudian kita mendapat balikan dari bank lah gitu ya, mana rekening yang valid, mana yang tidak gitu ya. Jadi ada balikan dari bank, mana rekening yang memang masih aktif dan mana yang sudah tidak aktif. Oke. Nah kemudian rekening yang aktif ini bukan berarti langsung kita pastikan akan kita gunakan sebagai rekening yang akan untuk tujuan transfer teman-teman. Kenapa? Karena paling tidak kita harus ada dua lapis verifikasi teman-teman. Jadi selain dari bank mengatakan bahwa itu valid, kita juga perlu mengklarifikasi kepada yang bersangkutan langsung apakah benar ini milik yang bersangkutan. Nah, kenapa seperti itu? Karena rekening yang valid menurut bank itu belum tentu benar. Oh, bisa begitu? Iya, bisa. Karena banyak nama yang sama gitu. Jadi banknya cuma bilang ini betul milik Siti Aminah ya, tetapi tidak bisa memastikan Siti Aminah yang benar gitu. Sehingga kita perlu verifikasi lapis kedua, yaitu verifikasi langsung dari pemilik rekeningnya. Nah, makanya selain dari hasil verifikasi bank, kita perlu juga verifikasi dari yang bersangkutan, yaitu gurunya langsung. Oke ya, sampai situ paham ya. Nah, jadi hasil verbal ini kita tampilkan di info GTK teman-teman ya. Kita tampilkan di info GTK apapun hasilnya, apakah itu valid, apakah itu tidak valid, atau itu masih aktif. Nah kemudian untuk rekening yang dinyatakan aktif oleh bank atau rekening yang masih dalam proses, itu membutuhkan verifikasi dari guru ya. Nanti saya akan tampilkan contoh verifikasinya, di mana di situ guru akan menyatakan apakah betul rekening itu adalah miliknya gitu ya. Dan kemudian apakah yang bersangkutan setuju atau tidak menggunakan rekening itu gitu ya. Nah, kalau guru ini menyatakan bahwa itu bukan rekening yang bersangkutan, rekening dia bisa melakukan perbaikan teman-teman. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengirimkan rekening yang baik, yang benar itu kepada operator di dinas. Dalam hal ini kita menggunakan operator Simtun teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman
di dinas dalam hal ini adalah operator SIMTUN itu nanti akan kita siapkan modul atau fitur untuk melakukan perbaikan ya melalui SIMTUN. Ya nanti dari sini teman-teman yang sudah merasa bahwa nomornya valid itu tinggal lakukan saja pilih ya. Tapi jika tidak maka bisa melakukan perbaikan dengan memberikan buku rekeningnya kepada operator SIMTUN untuk melakukan perbaikan melalui aplikasi SIMTUN teman-teman ya. Oke. Nah nanti jika nomor rekening sudah valid menurut bank, kemudian dari teman-teman sudah ada persetujuan penggunaannya, kemudian secara jam linear udah mencukupi dan juga secara data udah lengkap, ini baru bisa kita usulkan untuk SKTP-nya teman-teman. Jadi tidak mungkin akan dibuatkan SKTP-nya jika salah satu di antara ini tidak valid ya. Jadi harus valid dulu secara verifikasi bank. Kemudian ada persetujuan dari teman-teman untuk menggunakan rekening itu. Kemudian JJM-nya sudah mencukupi dan juga data udah lengkap. Itu yang bisa diusulkan untuk penerbitan SKTP-nya. Oke, baik, sekarang kita beralih ke info GTK-nya ya teman-teman ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa apapun status verifikasi rekening dari bank ya, baik itu valid atau tidak valid atau masih dalam proses, itu akan ditampilkan dalam info GTK ya teman-teman ya. Nah, cuman teman-teman harus perhatikan di sini ya. Ada 3 jenis verifikasi yang akan ditampilkan secara berbeda ya. Yang pertama adalah status valid. Nah, jadi kalau teman-teman lihat dalam info GTK teman-teman itu di bagian validasi rekening itu ada seperti ini ya, dengan warna biru ya. Ini berarti nomor rekening yang teman-teman sudah serahkan atau yang dinas serahkan itu sebetulnya sudah valid menurut bank. Sudah valid menurut bank ya. Jadi bank sudah melakukan pengecekan dan memang itu rekening sesuai dengan nama yang bersangkutan. Nah, sedangkan jika tampilannya seperti ini ya, berwarna kuning ya, ini berarti bank belum selesai melakukan verifikasi. Jadi masih dalam proses. Bank belum melakukan verifikasi dan masih dalam proses seperti itu ya. Nah, kemudian jika warnanya merah seperti ini, status tidak valid, ini berarti teman-teman sekalian, nomor rekening yang telah diserahkan oleh dinas kepada pusat itu dinyatakan tidak valid oleh bank karena beberapa faktor. Misalnya apa? 1, rekening bank dorman, yaitu rekening bank yang mati, tidak pernah digunakan selama berbulan-bulan ya. Atau yang kedua, ada kesalahan, mungkin namanya berbeda ya. Yang ketiga, ada kesalahan pada nomor rekening ya. Jadi kalau ada kesalahan nomor rekening, kesalahan pada nama, kesalahan pada nomor rekeningnya mati, itu nanti akan ditampilkan dengan berwarna merah. Oke, sekarang sudah paham ya apa bedanya ya. Jadi antara yang warna biru, kuning dan merah. Jadi kalau yang warna, saya ulang lagi ya, yang warna biru berarti sudah valid menurut bank. Kemudian kalau kuning dalam proses verifikasi oleh bank, dan kalau berwarna merah ini berarti oleh bank dinyatakan rekeningnya tidak valid atau sudah mati. Oke ya, sekarang harus diapakan nih verifikasinya? Oke, yang pertama. Nah, sekarang untuk rekening yang sudah valid ya, rekening yang sudah valid ya, tentu saja kita perlu melakukan konfirmasi ulang kepada si pemilik rekening. Betul nggak itu punya dia, ya kan? Sehingga teman-teman harus menjawab pertanyaan nomor 1. Oke. Jadi pertanyaan nomor 1 ini bunyinya adalah ya, apakah, nah, atau di sini adalah pilih ya jika semua poin di bawah ini benar ya. Jadi ini pertanyaannya, 1, ini rekening saya dan sudah benar. Kedua, rekening masih aktif.
Ketiga, nomor rekening sudah benar dan sesuai dengan buku rekening. Nomor 4, tulisan nama pada rekening sudah sesuai. Nama bank sudah sama dengan buku rekening, ya. Jadi kalau teman-teman ya rekeningnya udah keluar dan berwarna biru atau hijau ya. Kemudian ada pertanyaan seperti ini dan kebetulan itu memang punya kawan-kawan sekalian, itu pilih ya. Ya, pilih ya. Jadi pilih tidak hanya jika memang itu bukan rekening teman-teman ya. Mungkin ada kesamaan nama atau nomornya salah dan sebagainya. Kalau memang bukan rekening teman-teman, jangan dijawab ya. Ya. Karena apa? Kalau nanti teman-teman menjawab misalnya gini, misalnya ternyata itu bukan rekening teman-teman ya. Kemudian teman-teman jawab ya, itu nanti akibatnya adalah akan terjadi salah transfer. Ya. Ketika terjadi salah transfer, uang itu masuk ke rekening orang lain dan teman-teman menyatakan dengan ya, itu berarti tanggung jawab sudah di tangan teman-teman sendiri, ya. Jadi kalau teman-teman misalnya jawab ya, kemudian salah transfer, berarti itu kesalahan teman-teman sendiri. Karena apa? Karena pada saat verifikasi menyatakan ya benar, gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan transfer tidak dapat diklaim lagi, dia akan masuk ke rekening orang lain. Oleh karena itu tolong hati-hati teman-teman sekalian, diambil buku tabungannya, kemudian diperiksa sekali lagi apakah betul nomor rekeningnya betul-betul sama dengan apa yang tertera di info GTK ya. Pastikan semua digitnya sama, jangan sampai ada yang terlewat atau ada yang berbeda ya. Karena kalau ada kesalahan kemudian teman-teman bilang iya, kemudian salah transfer, itu tanggung jawab masing-masing, bukan lagi tanggung jawab kita ya. Karena kan agak susah nih kalau kita harus menarik uang dari rekening orang lain. Oke ya, itu ya. Nah kemudian jika teman-teman merasa itu bukan milik rekening teman-teman yang digunakan ya, nggak peduli mau rekening gaji atau rekening tunjangan, kalau bukan milik teman-teman, jawab tidak ya. Kenapa? Supaya teman-teman bisa melakukan perbaikan ya. Jadi supaya bisa melakukan perbaikan. Karena kalau jawab ya, itu tidak ada perbaikan lagi. Ya. Kecuali nanti teman-teman menolak untuk menggunakan itu. Nanti ada juga saya berikan apa namanya opsi ya. Oke. Oke. Itu tadi tahap pertama teman-teman ya, menjawab ya atau tidak. Kemudian yang kedua ya, ini ada pertanyaan tentang apakah rekening tersebut rekening gaji atau bukan ya. Jadi kalau teman-teman di soal pertama tadi menyatakan bahwa iya ini rekening saya, oke. Nah kemudian ditanya lagi tahap keduanya, apakah ini rekening gaji atau bukan. Sebetulnya ini tidak terlalu pengaruh teman-teman ya. Ini kita hanya melakukan survei saja ya, tidak akan pengaruh. Jadi mau dia rekening gaji, mau rekening dia bukan rekening gaji, sebetulnya nggak pengaruh. Cuma kenapa kita lebih prioritas pakai rekening gaji? Karena itu lebih menjamin rekeningnya tidak mati gitu. Ya dikhawatirkan kalau bukan rekening gaji, rekening itu nggak di-maintain, nggak pernah diisi. Akhirnya apa? Akhirnya mati. Jadi yang kita khawatirkan adalah seperti itu. Makanya kita lebih memilih untuk menggunakan rekening gaji. Bukan berarti harus menggunakan rekening gaji, tidak. Tapi kita lebih prioritas untuk menggunakan rekening gaji untuk menjamin bahwa rekening itu tidak mati, sehingga menghindari adanya gagal transfer gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau memang itu udah valid ya, mau rekening gaji bukan rekening gaji, kalau teman-teman memastikan itu nggak akan mati rekeningnya selama minimal 6 bulan, maka nggak apa-apa, bilang aja dia bukan rekening gaji, nggak masalah kalau bukan rekening gaji ya, tetap akan dibayarkan ya. Ini untuk memastikan bahwa rekening tadi tidak akan mati gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi itu nanti teman-teman tinggal lakukan konfirmasi ya. Oke, nah kemudian teman sekalian, ya, jadi silakan melakukan konfirmasi. Nah, yang ketiga, tahap 3 adalah konfirmasi persetujuan. Jadi, teman-teman di sini ada satu tombol yang akan menjadi pegangan kita bahwa teman ketika mengklik itu, tombol itu, ini sama saja dengan menyatakan bahwa teman-teman setuju menggunakan
apa namanya, rekening tersebut untuk pembayaran tunjangannya teman-teman ya. Jadi jangan ragu-ragu, kalau emang udah bener dan rekening teman-teman sekalian, maka klik saja tombol konfirmasi penggunaan rekening ya. Nah, setelah nanti sudah teman-teman confirm penggunaan rekening, maka nanti rekening akan terkunci dan tidak akan dapat di rubah lagi teman-teman ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Tiga tahap untuk melakukan verifikasi rekening. Oke, kemudian apa yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan lewat komen teman-teman ya. Oke, silakan. Saya baca dari awal saja. Bank BTP info tidak pakai hitungan susu, tapi kok di rekening pakai. Jadi begini sih teman-teman ya. Kalau misalnya nomor sudah dinyatakan valid ya, warnanya hijau atau biru, teman-teman gak usah lagi melihat kode-kode itu ya. Itu udah valid menurut bank gitu ya. Sekarang tinggal teman-teman pastikan saja itu memang rekening teman-teman. Tapi kalau bukan, silakan teman-teman bilang bukan untuk nanti dilakukan perbaikan. Oke, gini teman-teman ya. Sebetulnya teman-teman bebas untuk menyatakan tidak bersedia untuk mengganti nomor rekening, itu bisa saja, itu bebas saja. Cuma saya ingatkan bahwa ketika teman-teman melakukan penggantian nomor rekening, berarti butuh waktu lebih lama lagi untuk kita lakukan validasi ulang ya. Nah, sehingga nanti akan lebih lama lagi teman-teman mendapatkan tunjangannya ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ganti, itu boleh-boleh saja, tapi ingat bahwa dengan mengganti nomor rekening berarti akan memperlambat pembayaran tunjangannya. Jadi saran saya adalah kalau emang sudah valid dan itu punya rekening teman-teman sendiri, maka confirm saja bahwa teman-teman setuju untuk menggunakan rekening itu. Tidak usah diganti lagi ya. Oke ya. Oke, kemudian saya jawab, jika masih ada tulisan uji coba, diklik konfirmasi, tidak apa-apa ya. Tidak apa. Kalau memang sudah pasti itu nomornya sudah benar, klik saja konfirmasi ya. Jadi tidak apa-apa. Nomor rekening bukan rekening gaji, tapi biasa digunakan untuk sertifikasi. Tadi saat di info GTK salah terklik ya rekening gaji. Ya, kalau misalnya salah klik, dia ternyata bukan rekening gaji, itu tidak masalah ya, tidak masalah. Tidak masalah. Jadi tidak akan membuat dia nggak akan dibayar, tidak ya. Itu kita hanya untuk mengklasifikasikannya saja. Oke, silakan lanjut aja nggak apa-apa. Tidak usah diperbaiki. Karena kalau nanti diperbaiki, nanti akan lama lagi teman-teman ya. Akan lama lagi kita harus verifikasi ulang lagi ke bank ya. Seperti tadi kita sudah sampaikan, alurnya cukup panjang teman-teman ya. Harus ke bank dulu, kita verifikasi benar apa enggak ya. Panjang lah alurnya, sehingga kalau memang sudah valid menurut bank, lebih baik tidak usah diperbaiki, kecuali memang itu bukan rekening gaji teman-teman atau bukan rekening teman-teman ya. Oke, menunggu proses validasi pusat. Energi nanti kita bahas, jangan sekarang ya teman-teman ya. Untuk ASN tidak perlu dulu, untuk non ASN tidak perlu verifikasi dulu, karena rekening non ASN itu ya di maintain oleh pusat ya, di maintain oleh pusat, oleh Puslapdik ya. Operator SIMTUN adanya di mana? Operator SIMTUN adanya di Dinas Pendidikan ya, mungkin masnya baru kali ya, jadi belum tahu. Jadi operator SIMTUN, SIMBAR itu ada di dinas masing-masing. Kalau untuk jenjang TK, SD, SMP ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ya. Tapi kalau untuk SMK, SMA, SLB itu ada di provinsi, kecuali Papua ya. Papua semua di Dinas Pendidikan Kap Kota, kecuali untuk SLB. Ya, SIMTUN ada di Dinas Pendidikan. Energi nanti akan kita bahas, enggak sekarang ya, Mbak Luceria. Oke, ASN lama baru lulus PPG belum ada. Ya, untuk ASN tadi saya katakan bahwa untuk ASN yang baru ya, kan belum gajian ya. Jadi belum ada gajinya. Jadi menunggu nomor rekening untuk gajiannya baru akan kita lakukan verifikasi. Jadi untuk ASN yang baru harap sabar dulu sampai nanti gajinya bisa dibayarkan, sehingga nanti nomor rekeningnya bisa kita lakukan verifikasi. Begitu ya. Nah, kemudian jika ASN lama tapi kok rekening belum keluar. Nah, ada dua kemungkinan teman-teman. Yang pertama adalah
operator Simtun atau Simbar belum menyerahkan ke pusat, ya, belum menyerahkan ke pusat. Yang kedua, ya mungkin belum pernah gajian sehingga belum punya apa namanya rekening gaji gitu ya, atau belum pernah mendapatkan tunjangan. Jadi datanya nggak ada di dinas. Oleh karena itu teman-teman yang belum muncul ya untuk ASN lama, yang rekeningnya belum muncul di Info GTK ya, bisa menghubungi dinas untuk menyerahkan nomor rekeningnya ya. Oke, kemudian siapa lagi nih? Bank BTN di Info GTK nggak pakai 107, tapi di rekening pakai 0107. Kalau memang apa di Info GTK-nya sudah dinyatakan valid, itu nggak masalah ya, pas Mas siapa nih? Blora official. Ya, kalau memang sudah warna hijau itu tidak masalah karena itu sudah melewati proses validasi dari bank. Nomor rekening bukan rekening gaji tapi biasa tidak masalah. Belum valid kode 02. Ya, itu belum kita bahas ya teman-teman ya. SKTP saya belum valid, nggak dibahas. Tolong pertanyaannya tentang rekening dulu ya. PPK 2024 belum muncul rekening. Ya, tadi sudah kita bahas untuk ASN yang baru, rekeningnya menunggu rekening gaji ya. Jadi kalau belum gajian ya nggak bakal ada rekeningnya. Tapi kalau sudah punya rekening gaji, silakan teman-teman hubungi operator Simbar atau Simtun di kap kota atau provinsinya masing-masing. Kode 13 maksudnya apa? Oke, saya jelaskan di sini. Memang sekarang yang namanya Info GTK itu menampilkan Info GTK siapa yang sudah valid, siapa yang belum. Nah, sekarang ini untuk yang sudah valid ada dua macam, yaitu kode 13 dan kode 16. Itu bedanya apa? Kode 13 itu adalah guru-guru yang JJM-nya sudah memenuhi syarat tapi rekeningnya belum valid atau sedang dalam proses ya. Nah, jadi kode 13 ini adalah yang sudah valid JJM-nya tapi belum valid rekeningnya. Masih menunggu proses atau memang belum valid ya. Nah, sedangkan kode 16 itu yang sudah valid baik rekeningnya dan juga JJM-nya. Oke ya. CO saya nggak bahas. Bank BTN udah dijawab tadi. Ya, piloting 1 2 3 yang 2024 kemungkinan besar belum ada rekening semua. Kenapa? Karena gajiannya baru, mungkin saja baru di tahun ini ya. Tapi apa namanya, untuk yang sudah punya rekening gaji boleh menyerahkan kepada Dinas Pendidikan ya. Ya. ASN 2022 baru lulus PPG di Info GTK. Ya, kalau belum ada rekening silakan teman-teman ya menghubungi operator dinas ya, baik itu operator Simtun atau Simbar untuk menyerahkan nomor rekeningnya. Oke, selanjutnya adalah apa lagi? Apakah guru yang yayasan rekeningnya langsung? Oke, untuk guru yayasan atau non PNS ya, non PNS itu rekeningnya akan di maintain, akan diberikan oleh Puslapdik ya, sehingga teman-teman tidak usah melakukan verifikasi rekening. Oke, batas akhir sampai kapan? Ya, kalau seperti yang sudah kita umumkan itu diberi waktu secepatnya sebetulnya ya, secepatnya. Kalau bisa dalam beberapa hari ini. Semakin cepat semakin bagus. Saya di profil GTK Energi, kita nggak bahas energi. Oke, TK hadir. Oke, GTK nggak pakai. Oke, ini banyak banget tanyanya dari tadi ya. Energi saya nggak bahas. Oke, ini pertanyaan sama berulang-ulang ya. Dari dulu udah nih apa maksudnya? Oke, apalagi nih? Norek udah tadi. Kalau rekening tidak sama rekening gaji gimana? Kalau rekening bank tidak sama dengan rekening gaji, tidak masalah kalau memang itu rekening saudara ya. Kalau memang itu rekening bapak atau mas ya, yang biasa digunakan untuk mungkin tunjangan, itu tidak masalah, tidak masalah. Jadi gunakan saja, tapi harus dijamin, diyakinkan, dipastikan bahwa rekening itu nggak akan mati
ya. Jadi jangan ditarik semua uangnya, sisakanlah beberapa ratus ribu supaya rekeningnya nggak mati ya. Ya, ini yang suka kebiasaan yang kurang bagus ya, ketika mendapatkan tunjangan ditarik semuanya sehingga sampai saldo nol. Nah, kemudian dibiarkan begitu sampai berbulan-bulan, akhirnya rekeningnya mati. Ya, ini harus kita hindari teman-teman ya. Untuk rekening-rekening yang sifatnya vital seperti ini, teman-teman harus menjaga supaya jangan sampai rekening itu dorman atau mati ya. Oke, kemudian Bank BTN, Info GTK, apalagi nomor rekening tidak ditemukan keterangannya tapi warnanya kuning. Kalau kuning berarti masih dalam proses ya, masih dalam proses. Ya, jadi belum selesai ya. Jadi nanti tunggu sampai dia berwarna merah baru teman-teman bisa melakukan perbaikan. Oke, apalagi energi belum saya bahas. Belum muncul ya, belum muncul tadi ya. Kalau yang baru memang belum muncul ya. Kalau untuk ASN yang baru emang belum muncul. Kalau ASN lama belum muncul berarti ada mungkin keterlambatan penyerahan nomor rekening. Teman-teman bisa menghubungi Dinas Pendidikan setempat. Oke, apalagi? Oke, ini kayaknya pertanyaannya sama-sama aja, jadi saya langsung skip langsung ke paling bawah. Apa yang ditanyakan setelah saya jelaskan? Oke, baik teman sekalian. Ini yang bertanya banyak sekali, cuma tidak ada yang langsung berkaitan dengan rekening. Jadi saya juga agak sulit ya untuk mencari pertanyaan yang cocok. Oke, saya ambil random ya. Dian Vidini. Nomor rekening kelebihan 1 angka, tapi saat dicek di rekam jejak Info GTK, nomor rekening tersebut tercantum dan dana TPG masuk. Apa yang harus saya laporkan ke dinas? Oke, saya tanya sekarang untuk kodenya itu warnanya apa ya? Kalau kodenya dia hijau, berarti emang dia udah bener ya. Tapi kalau di warnanya merah, itu yang harus kita perbaiki, Mbak Dian. Hitam? Emang ada yang hitam? Gak ada yang hitam. Batas rekening konfirmasi kapan? Secepatnya. Kalau bisa dalam beberapa hari ya. Makin cepat makin bagus. Apakah ada kemungkinan cair sebelum lebaran? Ya, ini kita usahakan makanya supaya lebih cepat masuk ke rekening ya. Makanya kita langsung menggunakan verifikasi dari guru, sehingga kalau memang lebih cepat dikonfirmasi, itu akan lebih cepat kita dapat disalurkan ke rekening teman-teman sekalian. Info GTK tidak sesuai dengan guru yang bersangkutan, malah data guru yang lain. Tidak bisa cek rekening guru yang bersangkutan, Pak. Tidak bisa cek rekening guru yang bersangkutan. Saya kurang paham dengan pertanyaannya nih. Maksudnya apa dengan tidak bisa mencek rekening guru yang bersangkutan? Tapi kalau rekeningnya memang nggak keluar ya, berarti memang rekeningnya belum diserahkan ke pusat teman-teman ya. Nah, kalau nomor rekening benar tapi nama beda, kalau nama beda berarti itu tidak valid ya. Jangan di approve ya, karena nanti akan ditolak oleh bank. Jadi kalau kita mentransfer itu, nomor rekening dan nama akan dibandingkan. Jika namanya berbeda, maka otomatis akan tertolak. Nah, ketika tertolak, maka akan butuh waktu lagi untuk perbaikan dan mungkin akan memakan waktu yang lama. Jadi lebih baik kalau memang berbeda nama, langsung saja perbaiki. Jadi ditolak itu bukan rekening teman-teman, sehingga nanti bisa melakukan perbaikan ya. Nomor rekening awalannya nggak ada 0, terlanjur klik tidak, bagaimana? Ya, kalau memang gini, kalau ada 0 apa tidak? Kalau memang warnanya hijau atau biru ya, itu berarti udah valid. Ya, kalau udah valid berarti rekening itu aktif ya. Nah, pastikan namanya sekarang. Kalau namanya memang sama ya,
itu nggak jadi masalah. Berarti emang dia udah valid dan itu memang rekening teman-teman sekalian. Tapi kalau teman-teman nggak yakin ya, nggak yakin, teman-teman bisa menolaknya untuk kemudian melakukan perbaikan. Nah, hanya saja kalau melakukan perbaikan berarti butuh waktu lebih lama lagi, gitu ya. Nah, terus gini, Pak, kalau rekening yang tampil di InfoGTK sudah tidak aktif, bagaimana cara konfirmasinya? Kalau tidak aktif berarti jawab tidak, jangan jawab ya, jawab tidak. Supaya kenapa? Supaya teman-teman bisa melakukan perbaikan, ya. Jadi kalau tidak aktif jangan, ya, karena kenapa? Kalau nanti tidak aktif, ditransfer uangnya akan masuk. Ketika uangnya nggak masuk, maka nanti akan lama lagi prosesnya. Nah, untuk bagaimana yang sudah konfirmasi di awal? Ya, untuk yang sudah konfirmasi tidak apa-apa, diulangi saja konfirmasinya teman-teman ya. Karena yang kemarin akan kita reset ya. Jadi konfirmasi yang awal akan di reset dan teman-teman silakan melakukan konfirmasi ulang. Kode 02 bagaimana? Maksudnya apa sih? Kurang paham. Oke, nomor rekening benar nama di penerima gaji pakai nama singkatan, sementara nama di penerima rekening nama panjang. Bagaimana Pak? Ya intinya adalah kalau dia sudah berwarna biru atau hijau berarti sudah valid menurut bank. Ya, sudah valid menurut bank. Jadi tidak ada masalah dalam pentransferan nanti ya. Kalau sudah warna biru berarti itu sudah valid menurut bank dan insya Allah nggak akan ada masalah karena sudah dinyatakan valid. Tapi kalau teman-teman merasa belum yakin ya, maka teman-teman bisa melakukan perbaikan. Oke, yang lain lagi di status valid di bawahnya tulisan merah nama kabupaten kota antara data keaktifan mengajar dengan SIM-tun tidak. Loh, ini nggak ada hubungan sama rekening ya. Teman-teman, saya tidak akan bahas masalah yang lain karena nanti ada waktunya. Sekarang kita khusus ke masalah rekening dulu teman-teman ya. Nomor rekening kurang angka 0 terlanjur sudah klik tidak, sementara InfoGTK sudah valid. Ya, kalau teman-teman sudah terlanjur mengatakan tidak, berarti teman-teman harus melakukan perbaikan ya. Jadi silakan hubungi operator dinas untuk melakukan perbaikan nomor rekening yang baru. Kalau tidak bisa diklik, berarti sudah pernah melakukan konfirmasi. Ya, jadi tidak bisa lagi melakukan klik kalau sudah melakukan konfirmasi. PNS sudah lama serti tapi tidak ada nomor rekeningnya. Nomor rekeningnya tidak ada. Nah, teman-teman yang sudah lama sertifikasi ya kan sudah lama mendapatkan tunjangannya ya. Berarti sudah ada nomor rekening di dinas. Berarti bisa dua kemungkinan ya. Mungkin dari dinasnya belum ya sempat menyampaikan ke ke pusat ya. Ya, karena kalau emang sudah pernah menyampaikan berarti akan tampil di InfoGTK gitu. Nah, kalau belum tampil berarti mungkin kelewat atau belum disampaikan. Jadi teman-teman bisa melakukan konfirmasi ke teman-teman dinas pendidikan untuk menyampaikan ulang nomor rekeningnya. Oke, kemudian apa lagi ya? Ya intinya adalah gini teman-teman. Kalau memang teman-teman merasa yakin itu teman-teman dengan nomor rekeningnya dan namanya, silakan jawab ya. Tapi kalau masih belum yakin ya dan khawatir itu salah atau bagaimana, silakan boleh melakukan perbaikan. Jadi bisa menjawabnya dengan tidak. Yang penting teman-teman pastikan bahwa itu adalah nomor rekening teman-teman yang sudah benar. Ya. Oke, apalagi silakan. Dari Langkat, bagaimana
PPK 2004 yang sudah terima gajian tapi belum ada rekening. Ya, jadi gini, teman-teman yang 2024 yang sudah pernah gajian ya dan nomor rekeningnya belum muncul, teman-teman bisa menghubungi dinas untuk menyerahkan. Karena begini teman-teman, kadang-kadang di dinas itu kan yang ngurus gaji juga dengan yang ngurus tunjangan orang berbeda. Jadi boleh jadi yang ngurusin tunjangan ini belum dapat nomor rekening ya, belum, atau membuatkan nomor rekening khusus tunjangan. Nah, teman-teman bisa melakukan apa tadi, dengan memberikan informasi, menyerahkan buku rekeningnya kepada yang mengurus di sana ya, karena beda-beda, ada yang operator Simtun, ada juga yang operator Simbar. Ya, jadi boleh menyerahkan kepada operator Simtun atau Simbar ya untuk diteruskan ke pusat gitu ya. Nomor rekening tidak muncul padahal sudah lama sebagai penerima sertifikasi. Ya, jadi silakan teman-teman hubungi operator dinas ya, operator Simtun atau Simbar ya. Bisa jadi mungkin mereka belum menyerahkan atau kelewat ya, karena memang penyerahan rekening kemarin itu dilakukan secara manual dengan Excel ya. Boleh jadi bisa kelewat juga ya. Belum ada info terkait rekening dari operator kabupaten, gimana Pak? Apakah harus menunggu? Karena biasanya kabupaten saya terbelakang kala urusan ini ya. Teman-teman mungkin harus proaktif ya untuk lebih mengingatkan teman-teman di dinasnya segera mengupdate nomor rekening, karena jika tidak maka SKTP tidak dapat diusulkan. Pak, tidak apa, nggak masalah ya. Nah, mau rekening daerah, mau rekening bank negara, nggak masalah. Yang penting rekening itu valid, punya teman-teman dan masih aktif. Kalau sudah valid, oke, apalagi warna status masih abu-abu, warna status rekening masih abu-abu. Apa sih? Ya, kalau yang dulu pernah konfirmasi, sekarang muncul lagi nggak? Harusnya muncul ya. Kalau muncul berarti tinggal lakukan konfirmasi ulang. Untuk yang awal itu di reset, jadi harus melakukan konfirmasi ulang ya. Di info GTK namanya ada gelar, sebenarnya di buku tabungan tidak ada, mohon solusinya. Nah, kalau warnanya sudah hijau atau biru ya, hijau atau biru itu warna itu ya, memang nggak jelas. Nah, kalau itu sudah warna hijau udah valid, itu nggak masalah ya, berarti itu sudah sesuai. Ya, tinggal nanti penyataan dari teman-teman aja apakah memang itu punya teman-teman atau bukan. Saat klik pilihan ya dan konfirmasi tahap 1 tidak bisa, malah muncul notifikasi pilih salah satu. Yang dipilih, yang dikliknya itu bukan tulisan ya-nya tapi buletannya ya teman-teman ya. Buletannya yang diklik, bukan tulisan ya-nya ya. Mengapa tidak? Loh, justru gini teman-teman ya. Justru rekening ini berasal dari dinas, bukan dari kita. Dari dinas yang kita verifikasi. Nah, kalau verifikasi bank itu tidak bisa dengan buku tabungan, tapi harus menggunakan aplikasi yang langsung connect ke bank. Kenapa? Karena bisa jadi nomor rekeningnya sama dengan di buku tabungan, tapi rekeningnya sudah tidak aktif. Makanya teman-teman beda ya antara verifikasi jasa sama verifikasi bank rekening. Kalau verifikasi jasa bisa dibandingkan dengan sertifikat, tapi kalau verifikasi rekening tidak bisa dibandingkan dengan buku tabungan. Kenapa? Karena banyak rekening yang mati atau yang dorman ya. Harap paham ya. Jadi beda antara verifikasi S1 ya, ijazah, sertifikat, dengan verifikasi rekening bank tidak bisa disamakan. Prosesnya tidak bisa disamakan karena memang berbeda. Jadi untuk rekening bank memang harus lebih hati-hati karena kesalahan itu berakibat kepada pembayaran tunjangannya teman-teman ya. Kalau salah mentransfer itu akan lebih repot lagi. Oke, pertanyaan lain sudah tidak ada yang menjurus kepada rekening?
Jika sudah paham semua, maka kita tutup saja diskusi kita kali ini, karena saya juga yakin teman-teman banyak yang puasa dan sedang menunggu buka puasa ya. Baik, eh, sobat semua, karena sudah jam 5 dan kita harus siap-siap juga menghadapi apa nih, buka puasa ya. Jadi saya mohon izin untuk diskusi kita di sini. Ya, alhamdulillah lumayan banyak yang ikut apa nih, yang ikut streaming ini ada 1586 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti ini akan kita share dan akan saya buatkan materi khusus jika diperlukan, supaya teman-teman yang belum mengikuti apa diskusi ini bisa mengikuti juga. Oke, terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf jika ada yang salah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.